Allah membuat dalam kolbu kita suatu dorongan ila fi'li dzalikal hamdi, untuk melakukan pujian tersebut, wa syukri, dan syukur tersebut. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka beralihlah kepada kemauan kita gitu. Nah, ini yang disebut dalam istilah qada qadar yang disebut dengan takdir ikhtiyari. Jadi ada takdir ikhtiyari, ada takdir ittirari. Kalau ikhtiyari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, dikasih kita waktu ya untuk bersyukur, untuk memuji Allah, termasuk untuk sholat, untuk ngaji. Nah, kesempatan itu Allah berikan, tergantung kemauan kita. Mau dimanfaatin nggak tuh kesempatan itu? Nah, tapi ada juga takdir yang sifatnya ittirari, sifatnya memaksa. Ya contohnya misalnya kematian, ya jodoh, itu sifatnya memaksa. Ya kalau udah hari ini jadwal kita mati, nggak bisa ditunda besok. Ada orang ditakdirin sama Allah hari ini nikah, nggak ada hubungannya dengan kemampuan kita, nggak ada hubungannya dengan usaha kita. Tapi kalau yang jadi rasa syukur itu kagak boleh berhenti, aslinya begitu. Kenapa? Karena nikmatnya sendiri tidak pernah berhenti. Ini baru napas loh, belum hidung, belum mata, belum kuping, belum anak istri kita, belum cucu kita, belum orang tua kita, belum rumah, belum kendaraan yang kita punya. Banyak banget hal yang perlu kita syukuri. Makanya nggak pantas kalau syukurnya berhenti. Nggak ada alasan kalau kita berhenti memuji Allah. Cuman masalahnya disebut di sini oleh musannaf kitab wadzalikal muhal. Tapi yang kayak gitu mustahil. Mana mungkin kita muji Allah terus, dikit-dikit alhamdulillah, nggak mungkin juga. Kita harus kerja, kita harus ngurus anak, kita harus ngurus cucu gitu. Nah, kalau orang yang bersyukur saja dengan ibadah dia wujudkan rasa syukurnya, itu saja nggak bisa membalas kebaikan Allah, belum bisa membalas nikmat dari Allah, apalagi yang kagak bersyukur, apalagi yang kagak ibadah. Makanya jelas ya, Allah nyebutin la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu ditambahin nikmatnya. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, bukan dikurangin. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Asani, adapun yang kedua, innal insana, sesungguhnya manusia, ya kita ini, innama yumakkinuhu, hanya saja mungkin baginya, bagi kita manusia, al-qiyamu, untuk melakukan bihamdillahi, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukrihi, dan bersyukur kepadanya. Manusia mampu memuji dan bersyukur pada Allah idza qadarahu, kalau memberi kemampuan kepadanya. Siapa memberi kemampuan? Ya tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ala dzalikal hamdi, untuk melaksanakan pujian tersebut, wa syukri, dan juga rasa syukur tersebut, wa idza khalaqa, dan juga ketika menjadikan fi qalbihi, dalam qalbunya. Kalau Allah membuat dalam qalbu kita da'iyatan, akan suatu dorongan, ila fi'li dzalikal hamdi,
untuk melakukan pujian tersebut, wasyukri dan syukur tersebut. Nah, ini penegasan dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka beralihlah kepada kemauan kita gitu. Nah, ini yang disebut dalam istilah qada qadar yang disebut dengan takdir ikhtiyari. Jadi ada takdir ikhtiyari, ada takdir ittirari. Kalau ikhtiyari itu Allah memberikan kepada kita, lalu selanjutnya kita yang melaksanakan, Pak. Tapi kalau ittirari, nggak ada kesempatan buat kita, Allah yang melaksanakan secara mutlak. Ya, kalau misalnya takdir ikhtiyari tadi ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita, dikasih kita waktu ya untuk bersyukur, untuk memuji Allah, termasuk untuk sholat, untuk ngaji. Nah, kesempatan itu Allah berikan, tergantung kemauan kita, mau dimanfaatin nggak tuh kesempatan itu. Nah, tapi ada juga takdir yang sifatnya ittirari, sifatnya memaksa. Ya contohnya misalnya kematian, ya jodoh, itu sifatnya memaksa. Ya kalau udah hari ini jadwal kita mati, nggak bisa ditunda besok. Ada orang ditakdirin sama Allah hari ini nikah, nggak ada hubungannya dengan kemampuan kita, nggak ada hubungannya dengan usaha kita. Tapi kalau yang sifatnya ikhtiyari, yang kita bahas ini yang ikhtiyari ya, yang mana ada peran serta manusia di dalamnya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini misalnya bersyukur ya, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mewujudkan rasa syukur kita, mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah, tentunya melalui ibadah, kok nggak kita lakukan, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan dari Allah. Nah, makanya orang yang kufur nikmat bukan cuma dia tidak mampu bersyukur lewat lisannya dari kolbunya, tapi juga kalau dia nggak mau manfaatin kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk diwujudkan dengan bentuk ibadah. Jadi kalau misalnya bicara kufur, apakah kufur itu cuma sebatas nggak mau bersyukur doang? Enggak, sifatnya masih global. Jadi umum, kesempatan yang seharusnya bisa digunakan untuk ibadah, tapi dia gunakan untuk maksiat, itu juga kufur. Kita dikasih uang nih sama Allah, dikasih rezeki sama Allah 100.000 misalnya, itu seharusnya bisa kita pakai buat ngasih anak, ngasih cucu, ngasih istri, atau mungkin kita sedekahin. Banyak peluang, banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita supaya duit 100.000 itu bernilai ibadah. Tapi kalau duit 100.000 itu maaf, habis buat poya-poya, buat senang-senang, maka duit 100.000 itu menjadi bentuk kekufuran kita. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah, tapi kita nggak ada kemauan untuk mewujudkannya dalam bentuk ibadah. Jadi terkait dengan ikhtiyari tadi, dengan takdir Allah yang berhubungan dengan usaha manusia, bukan berarti Allah kagak mampu, enggak. Bisa Allah bikin kita melaksanakan semua perintah Allah, bisa Allah paksa kita untuk bersyukur, memuji Allah, bisa. Tapi nanti kalau itu dilakukan oleh Allah, maka nggak ada seni dalam kehidupan, nggak ada tantangan dalam kehidupan. Nanti nggak bisa dibuktikan mana yang beriman, mana yang ingkar, mana yang taat, mana yang durhaka. Dengan adanya pemberian dari Allah, kewenangan dari Allah kepada kita untuk memilih, untuk ikhtiyari, untuk berusaha, maka nanti akan kelihatan mana sih yang benar-benar memanfaatkan kesempatan dari Allah untuk beribadah kepadanya, atau sebaliknya menjadikan kesempatan yang Allah berikan justru untuk durhaka kepadanya. Ya, makanya manfaatin sekecil apapun peluang kita, Pak. Jadikan semuanya bernilai ibadah. Ya, kita pulang ke rumah nih, kita ketemu anak istri kita, ketemu cucu kita, gimana caranya jadi ibadah? Supaya jadi ibadah, maka pertama kali saya syukurin dulu nih, alhamdulillah ketika saya masuk rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu cucu sehat semuanya.
Jadi jangan cuma kita masuk rumah, walaupun tentunya kita pakai salam, udah biasa salam ya. Kita pakai doa misalnya gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi tawakkalna misalnya. Kita baca doa. Tapi masuk rumah masuk aja udah. Naruh sarung, naruh peci kan, terus rebahan. Tanpa ada rasa syukur. Padahal itu kesempatan lagi-lagi yang diberikan oleh Allah. Sadar apa enggak kita? Tinggal kita mau apa enggak mensyukurinya. Ngelihat misalnya anak kita, atau kalau kita masih tinggal sama orang tua, kita ngelihat orang tua kita, ya ngelihat istri kita, oh semuanya sehat. Mau nggak tuh dorongan itu langsung keluar dari kolbu kita, mendesak dalam diri kita untuk langsung ingat Allah, teng gitu. Jadi orang tuh kalau udah biasa ingat Allah, Pak, sekecil apapun yang dia lihat, yang dia temui, itu langsung larinya ke Allah terus. Nah itu tentunya perlu pembiasaan, ya, perlu pembiasaan, dilatih lah, dilatih sedikit-sedikit, dilariin ke Allah. Apapun masalahnya ya, baik ataupun buruk, baik yang sifatnya ikhtiari yang bisa kita lakukan, atau yang sifatnya ittirori sesuai dengan ketentuan Allah secara mutlak. Baik yang bisa kita lakukan atau mutlak dari Allah, baik yang bisa kita usahakan, baik yang kita nggak punya kesempatan. Pokoknya kalau udah bicara masalah suatu perkara, langsung buru-buru lariin ke Allah. Nah itu ciri orang yang bersyukur. Titik. Wa idza zala, dan juga ketika hilang anhu darinya al awaiku, penghalang baginya, wal hawailu, dan juga rintangan, faqulu dalika, maka adapun hal tersebut itu juga amun nikmat minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti pembahasan kemarin, nikmat itu bukan cuma sekedar pemberian dari Allah saja, tapi dijauhkan kita dari rintangan, dijauhkan kita dari penghalang oleh Allah, itu juga bagian nikmat. Fa'ala hada, maka atas hal ini, la yumkinu, maka tidak mungkinlah baginya, bagi kita ya manusia, al-qiyamu, untuk melakukan bisyukrillahi ta'ala, dengan syukur kepada Allah ta'ala, illa biwasitatin ni'ami, kecuali dengan sebab pemberian atau perantara nikmat azimatin yang besar, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi, kepadanya. Watilkan ni'amu, dan adapun nikmat-nikmat tersebut, aidon juga, itu tawajjaba, wajib apa asyukru, untuk mensyukurinya. Nah, jadi pemberian nikmat yang besar itu adalah kemampuan kita dan kemauan kita untuk bersyukur. Itu ya kesimpulannya. Jadi nikmat yang paling gede adalah ketika kita mau mensyukurinya. Wa ala hadza taqdiri, dan adapun atas takdir ini, takdir di sini maksudnya penilaian atau perkiraan. Ya, dalam hal ini fal abdu, maka adapun seorang hamba, itulah yumkinu, tidak mungkin baginya, apa al-ityanu, untuk melakukan bisyukri, dengan rasa syukurnya, walhamdi, dan pujiannya. Seorang hamba itu nggak bakal bisa dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah, illa, kecuali indal ityani, ketika dia melakukan bihi, dengannya, muroron, terus menerus. Jadi hakikatnya syukur itu ya harus dilakukan terus menerus, ya, bukan berhenti-berhenti. La nihayatan, tanpa batasan, laha baginya. Wadalika, namun hal tersebut, bersyukur, memuji dengan terus menerus, itu muhalun, muhal, mustahil. Jadi idealnya Pak, kita bersyukur itu terus menerus, ya, memuji Allah alhamdulillah terus menerus. Lah sebab apa? Kan nikmatnya juga gak berhenti. Nggak usah yang gede-gede, napas saja. Lah napas kan gak berhenti. Gitu ya. Nah itu harusnya setiap saat kita baca alhamdulillah, 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 gitu. Jadi rasa syukur itu kagak boleh berhenti, aslinya begitu. Kenapa? Karena nikmatnya sendiri tidak pernah berhenti. Ini baru napas loh. Belum hidung, belum mata, belum kuping, belum anak istri kita, belum cucu kita, belum orang tua kita, belum rumah, belum kendaraan yang kita punya. Banyak banget hal yang perlu kita syukuri. Makanya nggak pantas kalau syukurnya berhenti. Nggak ada alasan kalau kita berhenti memuji Allah. Cuman masalahnya disebut di sini oleh musannaf kitab wadzalikal muhal. Tapi yang kayak gitu mustahil. Mana mungkin kita muji Allah terus?
dikit-dikit alhamdulillah, nggak mungkin juga. Kita harus kerja, kita harus ngurus anak, kita harus ngurus cucu gitu. Nah, maka kalau bicara syariat, bisa saja kita bersyukur pada Allah, kita mengucap alhamdulillah. Kalau kita bicara syariat, ya, kalau kita bicara syariat, syukur kita, pujian kita sempurna, ya kalau secara syariat. Tapi hakikatnya nggak pernah syukur kita itu mencapai puncak dari pujian kepada Allah. Saya ulang ya. Jadi syukur atau pujian yang kita ucapkan, kita bersyukur, berterima kasih pada Allah, kita mengucap alhamdulillah, itu selesai secara syariat doang. Benar secara syariat, tapi hakikatnya enggak. Sebab apa? Karena nikmat dari Allah itu gak pernah putus. Sementara rasa syukur dan pujian kita itu seringkali terputus. Jangankan di luar sholat ya, pas sholat deh. Maaf, kadang-kadang pas sholat aja kita muji alhamdulillah deh. Asal-asalan. Kan kalau sholat kan di komando tuh ya. Ilahana ya Rabbana anta subhanallah. Kan gitu kan? Subhanallah. Itu aja kita asal-asalan. Padahal ucapannya harusnya subhanallah, subhanallah. Contoh ya. Subhanallah bihamdi daiman qaiman abada alhamdulillah. Kalau yang benar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi nggak sedikit di antara kita kayak kambing makan rumput. Itu padahal di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Makanya secara hakikat sulit buat kita untuk menempatkan makom kita sampai kepada syukur dan pujian ini. Jadi yang kita lakukan, syukur kita, pujian kita itu hanya sebatas syariat. Karena pada hakikatnya Allah memberikan nikmat itu terus menerus. Napas ini terus menerus loh Pak. Mata bisa melihat terus menerus loh Pak. Terus kita bisa tidur, mata kita meremin lagi. Belum kuping, belum anak istri kita, belum cucu kita, belum orang tua kita, belum rumah, belum kendaraan yang kita punya. Itu semuanya terus menerus. Harusnya syukurnya juga terus menerus, pujiannya juga terus menerus. Cuma dari muhal, yang kayak gitu mustahil. Ya? Nah makanya di sini disebutin yang kita lakukan syukur itu berupa syukur syariat, bukan syukur hakikat. Walau mauqufu dan adapun menyandarkan sesuatu alal muhali pada sesuatu yang muhal, yang mustahil, yaitu muhalun, muhal juga. Nah, kalau kita menyandarkan pada sesuatu yang mustahil, ya sama juga mustahilnya, gitu. Makanya maka, adapun hakikatnya, al insanu manusia itu yang tanau tercegah atau tidak bisa minhu darinya apal ityanu untuk melakukan bihamdillahi dengan memuji Allah wa bisyukrihi dan dengan bersyukur kepada Allah alama atas perkara yaliku yang pantas ya, yang sesuai bihi dengannya. Jadi secara syariat emang kita mengucap syukur, kita mengucap alhamdulillah, tapi sebetulnya secara hakikat itu nggak ada apa-apanya. Maka kesimpulannya, mukhalafahnya, kalau orang yang bersyukur saja dengan ibadah dia wujudkan rasa syukurnya, itu saja nggak bisa membalas kebaikan Allah, belum bisa membalas nikmat dari Allah, apalagi yang kagak bersyukur, apalagi yang kagak ibadah. Jadi kalau orang yang bersyukur aja kita syukur nih Pak, alhamdulillah ya Allah, kita sholat, kita ngaji, itu kan perwujudan rasa syukur kita. Itu saja belum bisa membalas kenikmatan dari Allah, itu saja belum bisa membalas rahmat dari Allah, itu saja belum bisa membalas pemberian dari Allah, apalagi yang kagak syukur, apalagi yang kagak ibadah. Makanya jelas ya, Allah nyebutin la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu ditambahin nikmatnya. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, bukan dikurangin. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Lah kan kalau hitungan matematik nih Pak, ya kalau kita pakai bahasa matematik nih, kalau kamu bersyukur, saya tambahin. Kalau kamu nggak bersyukur, saya kurangin. Kan begitu. Harusnya begitu kalau pakai sistem matematik. Tapi Allah nggak ngomong begitu. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidanakum ditambahin. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur,
bukan dikurangin, langsung inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Tuh, ancamannya langsung azab. Kenapa? Karena orang yang gak bersyukur itu parah-parahnya orang. Orang bersyukur aja belum bisa membalas kebaikan Allah. Orang yang bersyukur aja belum bisa membalas nikmat dari Allah. Orang yang bersyukur saja belum bisa membalas rahmat dari Allah. Lah ini kagak bersyukur, kagak ibadah. Terus gimana balasnya? Dan ironis lagi kalau seandainya kita mengharapkan balasan dari orang. Nah ini pembahasan yang kemarin lucu lagi. Kan gak sedikit orang, maaf ya, dia melakukan ibadahnya tapi karena ria, pamer. Lah kan lebih lucu lagi. Orang balasan dari Allah aja belum tentu kita selesain. Ini udah ngarepin balasan dari orang. Kan aneh, konyol jadinya. Ini sekali lagi kita bicara hakikat ya. Kalau secara syariat mah sah-sah aja, kita alhamdulillah selesai. Tapi sebetulnya hakikatnya alhamdulillah yang kita ucapkan itu tidak membalas apa yang Allah berikan kepada kita. Titik. Asali suadapun yang ketiga, li'annal hamda, karena sesungguhnya hamd, pujian, wa syukra, dan juga syukur, itu laisa maknahu, bukanlah maknanya dia mujarad dan qaili, ya, semata-mata hanya ucapannya orang yang mengucapkan itu bilisanihi, dengan lisannya alhamdulillah, lafaz alhamdulillah. Jadi secara hakikatnya bukanlah syukur itu maknanya dengan hanya mengucap alhamdulillah saja. Nah nih biar dapat syukur hakikat ya Pak. Gimana caranya supaya dapat syukur hakikat, bukan syukur syariat saja. Tetapinya maknanya itu alima, mengetahui, al-munamu, orang yang mendapat nikmat tadi, alaihi, padanya, bikaunil mun ini, dengan keberadaannya Allah yang memberi nikmat. Tuh. Jadi kalau pengen dapat syukur secara hakikat, yaitu kita mengetahui keberadaan Allah yang memberikan nikmat. Mausufan berupa sifat-sifatnya, bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, wal jalali, dan juga keagungan Allah. Wa kullu ma, maka adapun setiap perkara, khutiro, yang terbesit atau terlintas, bibalil insani, pada pikirannya manusia, tidak lepas min sifatil kamali, dari sifatnya Allah yang maha sempurna, wal jalali, dan juga maha agung. Fakamalullahi, karena sesungguhnya kesempurnaannya Allah, wa jalaluhu, dan juga jalalnya Allah, keagungannya Allah itu a'la, lebih tinggi, wa a'zamu, dan lebih agung, min dalikal mutakhayyali, daripada hayalan atau imajinasi tersebut, wal mutasawwiri, dan juga gambaran-gambaran akalnya. Tuh. Jadi kalau pengen dapat syukur yang hakikat, ucapan terima kasih kita, syukur kita, itu semuanya dilariin kepada Allah. Jadi bukan cuma lisan doang maksudnya ya, bukan cuma alhamdulillah doang, tapi kalbu kita gak pernah terputus dari rasa seneng, cinta kepada Allah, bangga punya Tuhan seperti Allah, merasa ketergantungan ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa kita lepas kepada Allah. Nah itu yang disebut dengan syukur hakikat. Jadi bukan cuma sebatas syukur syariat ya, tapi usahain sampai kepada ke kalbu kita. Wa idza kana, dan ketika adanya kadzalika, demikian tersebut, imtana'u, dia terhalang atau tercegah, kaunul insani, keberadaannya manusia, atian, untuk melakukan bihamdillahi, dengan hakikat pujian kepada Allah, wa syukrihi, dan syukurnya kepada Allah, wa bisanai, dan juga pujian alaihi, kepadanya. Jadi kalau seandainya kok otak kita, kalbu kita syukur syariat saja, dengan hanya memikirkan sifat mulianya Allah, sempurnanya Allah, keagungannya Allah, maka sejatinya kita belum mendapatkan syukur secara hakikat, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, bersyukur itu yang hakikat itu jika terus menerus dilakukan. Sementara kita manusia mustahil untuk melakukan itu. Nah maka untuk menutupi hal tersebut, kita punya hati itu harus selalu terlintas dengan sifat Allah, nggak lepas dengan keagungan Allah gitu. Nah oleh karena itu dalam makom tasawuf ada istilah roja, ada istilah khauf ya. Nah roja itu rasa harap, khauf itu artinya rasa takut.
Nah, supaya kalbu kita, hati kita selalu terlintas dengan kemahabesaran Allah, dengan kesempurnaan Allah, dengan keagungan Allah, maka minimal ada khauf, ada roja. Walaupun secara hukum tasawuf, hebat, ini selalu bertentangan nih. Ya, ada kalanya orang lebih kepada khaufnya tapi rojanya enggak. Ada kalanya rojanya yang tinggi, khaufnya enggak. Nah, ini nanti kondisional. Masing-masing bapak cocoknya sama yang mana? Karena ini makom secara tingkatan sama, secara tasawuf ya, secara tasawuf tingkatannya sejajar antara khauf dengan roja. Nanti dikembalikan kepada kolbu kita. Kolbu kita cocok yang mana? Kepada khauf, rasa takut kepada Allah, atau kita lebih condong kepada roja, rasa harap kepada Allah. Ini dua-duanya bagus dan dua-duanya salah satu makom menengah lah. Kalau dalam ilmu tasawuf ini salah satu derajat atau kedudukan menengah. Kalau bahasa bola itu klasemen pertengahan. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan rasa khaufnya, rasa rojanya, maka dia nggak bakal lepas dari Allah. Otaknya itu, kolbunya itu nggak akan lepas dari Allah. Misal bapak, wah kayaknya saya cocoknya ke khauf nih, rasa takut. Sebab saya banyak dosanya, dulu saya maksiat, saya dulu becijat, ya saya segala macam. Akhirnya yang timbul rasa khaufnya. Maka insya Allah perlahan-lahan otaknya itu akan dipenuhi dengan rasa murahnya Allah, pemaafnya Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Nah, itu yang disebut dengan pujian atau syukur yang secara hakikat. Jadi pujian atau syukur yang mudawamah, yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang gak mungkin kita lakukan secara syariat, itu tetap bisa dilakukan secara hakikat. Dengan catatan kita punya dua ini. Atau sebaliknya ya, kalau khaufnya nggak ada, rojak lah gitu ya. Seandainya kita ya standar lah gitu ya, muslim standar, muslim standar maksudnya ya maksiat tapi nggak parah-parah amat, nggak sampai mabok, nggak sampai judi, ya paling godain perempuan gitu ya, nipu orang misalnya gitu. Nah, kayaknya saya cocoknya nggak ke khauf nih, saya cocoknya ke rojak nih, gitu ya. Nah, maka hadirkan itu rasa harap kita kepada Allah. Ya Allah, gimana pun juga, walaupun saya nggak melaksanakan maksiat yang besar, durhaka yang besar, dosa yang besar, tapi saya pengen Engkau tetap memberikan kesempatan kepada saya ya Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi rasa harap itu juga bisa menghadirkan Allah dalam kolbu kita. Dan ini penting Pak, dua hal ini penting. Kalau manusia nggak punya khauf atau nggak punya roja, maka nanti hatinya nggak bisa menghadirkan syukur atau pujian ini dalam kolbunya. Yang ada cuma secara syariat. Ya, secara syariat doang, alhamdulillah gitu doang. Tapi secara kolbunya nggak bisa dia. Kenapa nggak bisa? Karena yang dihadirkan hanyalah secara syariatnya saja. Yang dihadirkan hanya lisannya saja. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menukil sebuah hadis yang unik. Ya, ada dua orang yang diantara golongan masuk surga paling terakhir. Ya. Kemarin sempat saya cerita ya, ada beberapa golongan. Nanti diantaranya lagi nih, ada dua orang termasuk golongan yang masuk surganya paling terakhir. Dan uniknya, ini ketika Imam Ghazali menerangkan hadis ini, beliau mengaitkannya dengan rasa khauf dan roja ini, rasa takut dan rasa harap. Ya nanti larinya ke sini ya, ke syukur, ke pujian. Nah dalam hadis itu Al-Imam Al-Ghazali menceritakan ini orang yang rasa khaufnya tinggi, orang yang rasa rojanya tinggi, ini baru diangkat pada di neraka. Ya, orang Islam kalau banyak salahnya masuk neraka dulu. Nauzubillah nih, mudah-mudahan jangan mampir. Nah, ada kalau udah mampir ke neraka udah parah berarti itu ya. Nah nanti ada orang yang mampir ke neraka tuh. Setelah dibersihkan, ya tentunya dibersihkan dengan azab ya, disiksa segala macam. Nah ini orang yang roja, orang yang khauf diangkat dari neraka, diangkat terus dihadirkan di hadapan Allah, ditanya bagaimana rasanya di neraka. Tentunya dia jawab ya kagak enak ya Allah, di neraka panas, pusing, wah pokoknya kagak enak deh. Ya. Terus kata Allah kepada orang yang khauf dan roja ini, ya perintahnya sama, kembali kalian ke neraka. Perintahnya Allah nih. Kepada orang yang khauf dan roja, perintah Allah sama, kembali kamu ke neraka. Orang yang khauf, yang punya rasa takutnya tinggi, ya, maka dia langsung berlari kencang. Sedangkan yang roja,
yang punya rasa harap kepada Allah tinggi, ya. Dia jalan pelan-pelan sambil nengok ke belakang. Dari dua hal yang berbeda, tapi nanti kesimpulannya sama, Pak. Saya ulang ceritanya ya. Jadi ketika orang itu sudah diangkat dari neraka, udah gosong kalau bahasa kita ya, udah gosong, terus kemudian Allah bilang, kembali kalian berdua ke neraka. Maka orang yang punya sifat khauf, rasa takut pada Allah, dia lari menuju neraka. Sedangkan orang yang punya sifat roja, ya, dia punya rasa harap tinggi kepada Allah, jalannya pelan-pelan sambil madep ke Allah, madep ke Allah. Akhirnya dua orang itu dihentikan. Malaikat itu berhenti, itu dua orang itu. Diberhenti itu dua orang. Akhirnya orang yang pertama yang khauf ditanya sama Allah, "Hei Fulan, kenapa kamu lari? Kok kamu kayaknya semangat banget masuk neraka? Lu habis dikeluarin dari neraka? Harusnya kan jangan bawa masuk neraka ya. Kok diperintahin Allah masuk neraka, kok malah lari kenceng?" Apa kata si orang nih yang khauf ini, yang punya rasa takut tinggi? Dia bilang, "Ya Allah, selama umur hidup saya suka lupa ngerjain perintah-perintah Engkau. Saya suka ninggalin perintah-perintah Engkau ya Allah. Disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh sedekah, baca Quran, macam-macam saya tinggalin. Sekalipun saya lakuin, saya nggak semangat. Ini peluang terakhir saya ya Allah. Engkau perintahkan saya untuk berangkat ke neraka, untuk pergi ke neraka. Barangkali perintah inilah yang bisa menyelamatkan saya. Maka untuk kali pertama saya buru-buru memenuhi perintah Engkau. Makanya saya lari ke neraka ya Allah." Jadi larinya itu bukan karena pengen masuk neraka, tapi karena dasar perintah Allah. Nah begitu pula yang roja nih. Loh, kalau kamu gimana ini? Kok teman kamu lari, kamu kok tengok. Ya Allah, kata si orang roja ini, ketika saya diangkat dari neraka ya Allah, gosong badan saya, udah habis. Saya berharap ya Allah akan dimasukkan ke dalam surgamu. Saya nggak nyangka kalau saya disuruh balik lagi ke neraka. Jadi dua-duanya berbeda. Apa kata Allah? "Wahai Fulan, kamu berdua silakan kalian masuk ke dalam surga." Jadi dua-dua ini kontroversi secara pemikiran, tapi dua-duanya sama-sama disenengin Allah. Saya ulangi ya, dua hal ini berbeda, dua hal ini kontradiktif ya, kontroversial kedua hal ini, tapi dua-duanya bikin seneng Allah. Yang satu buru-buru masuk neraka karena selama hidupnya nggak pernah buru-buru melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, maka dia menganggap barangkali inilah yang bisa menyelamatkan saya. Maka untuk kali pertamanya saya buru-buru supaya bisa selamat dari neraka. Sementara yang keduanya diangkat dari neraka, dia berharap supaya bisa masuk surga. Dia berpikirnya husnuzon, paling saya diangkat mau masukin surga. Ternyata Allah nyuruh balik lagi ke neraka. Kedua-duanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah jadi rasa syukur, pujian kepada Allah yang kita lakuin ya, jangan berhenti sampai secara syariat doang, Bang. Sebab kalau secara syariat doang rugi. Ya tentunya nggak salah sekali lagi ya. Kalau kita belajar yang kemarin nggak salah, ngucap alhamdulillah bagus. Siapa yang bilang kagak? Ya sholat segala macam bagus. Tapi kalau bisa naikin dong, derajatnya naikin. Mulai sekarang nih maksudnya ya, tingkatin. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi kelola hati kita, manajemen kolbu bahasa kita tuh. Jadi kelola hati kita gimana caranya nggak pernah lepas dari Allah. Karena syukur yang hakikat itu seperti itu. Nah kalau orang sudah punya pikiran secara hakiki, syukurnya beneran, ya pujian kepada Allahnya serius, maka dia nggak bakal mikir orang lain, dia nggak bakal mikir kondisi lain, nggak peduli dengan orang lain, mau pamrih, mau balas, nggak peduli. Makanya Al-Imam Ghazali juga pernah menukil ya, Imam As-Sulaiman ini salah satu tabi'in tua tapi sahabat muda ya. Jadi beliau termasuk sahabat tapi nggak pernah bertemu Nabi. Nah kemudian beliau Imam Ghazali ini menukil pendapatnya Imam Sulaiman Ad-Danali. Beliau mengatakan kalau ada orang dia mengharapkan pujian dari orang, pamrih dari orang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya sehingga dia tidak mau bersyukur, maka orang itu nggak rasional. Ini menurut Imam Sulaiman Ad-Daniri. Kenapa nggak rasional? Karena bagaimana mungkin dia mengharapkan sesuatu yang sedikit dari orang lain. Saya beri contoh gini Pak, biar gampang ya. Ini kalau bahasa tauhid memang begitu, jelimet. Ya, apalagi ngajari laki-laki, pusing balanya deh. Saya punya duit 1 miliar.
Ya, ini gampang aja ya. Saya punya duit 1 miliar. Bapak-bapak yang hadir masing-masing saya kasih 1 juta. 1 juta dari Pak Nasir ya, Pak Nasir, Mas Koko, saya kasih 1 juta semua nih. Saya punya duit 1 miliar. Terus saya kasih masing-masing jamaah 1 juta. Kalau saya mengharapkan balasan dari jamaah, ya Pak Ustadz kasihan kasih lagi 100.000, itu saya bodoh berarti, nggak rasional. Lo yang punya duit itu saya 1 miliar, makanya saya nggak mungkin ngarepin balasan dari jamaah ketika saya kasih duit 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini nanti kita hubungkan sama kondisi sosial ya. Saya ulang lagi nih, saya punya duit 1 miliar, saya kasih nih Pak Jirija gitu kan, terus kemudian Pak Nasir 1 juta, jamaah semua saya kasih 1 juta. Lalu kok saya ngarepin jamaah? Mudah-mudahan ntar jamaah ngasih 100.000, mudah-mudahan jamaah ntar ngasih 200.000. Itu saya bodoh berarti. Lah yang ngasih aja saya punya duit 1 miliar, nilainya lebih besar daripada harapan saya untuk dibalas. Paham ya? Ini saya kasih konkretnya, contoh realnya. Misalnya saya ngajar. Apa sih yang saya harapin? Cuma satu, ridha Allah. Yang saya harapin balasan dari Allah, cintanya Allah. Ya perkara dapat pahala, dapat surga itu urusan belakang ya. Intinya yang kita targetin adalah ridho Allah. Enggak rasional kalau saya mengharapkan pamrih dari bapak-bapak. Supaya dianggap alim, supaya dianggap hebat, supaya dianggap pinter. Itu enggak sesuai dengan balasan yang Allah kasih. Lah saya punyanya lebih banyak dari itu. Ngapain saya ngarepin balasan dari bapak? Paham maksudnya? Nah nanti kita kembali ke rumah juga begitu. Kita nyepolain anak, kita ngurus istri, misalnya kita ngerawat cucu yang masih punya orang tua, ngasih duit misalnya ke orang tua. Lah yang kita kasih itu lebih besar daripada apa yang dibalas dari dia. Maka jangan pernah mengharapkan balasan dari mereka, karena yang dibalas pun kecil. Ngapain kita ngarepin balasan dari mereka? Makanya nggak rasional, nggak logis kalau ada orang memberikan sesuatu lalu dia pamrih dari orang tersebut. Kan lucu. Paham ya? Makanya mulai sekarang nih otaknya diubah ya, kelakuan kita diubah supaya bisa mendapatkan kesempurnaan dalam bersyukur, dalam hamd tadi ya, dalam memuji Allah. Itu nggak cukup kita cuman alhamdulillah doang ya, walaupun itu baik, tetap bagus, bernilai pahala ya, kita nggak mengurangi itu. Tapi secara iman ya, itu bahasa gampang itu iman anak bocah ya, ibarat anak kecil dikasih duit sama bapak ibunya, makasih ya pak, ya udah begitu aja. Apakah sampai di dalam hatinya? Kagak. Nanti ketika dia menjelang besar, bapaknya ibunya meninggal, baru dia ngerasa, oh iya, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, sekarang gak ada yang ngasih duit lagi, sekarang gak ada yang nasihatin saya lagi. Nah justru hakikat syukurnya dia ketika bapak ibunya meninggal, lah kan aneh. Nah untungnya kita punya Allah, Tuhan yang gak pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup, Allah maha berdiri. Itu ya. Jadi kalau pengen dapat kemampuan dari Allah, kesempatan dari Allah, bertambah motivasi kita untuk bersyukur pada Allah, usahain bukan sampai cuman di lidah doang, tapi usahain juga selalu terlintas dalam kalbu kita tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, kehebatan Allah. Pokoknya fenomena apapun lah yang kita dapetin, hal apapun yang kita temuin, jangan pernah dilepas dari Allah. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Nah itulah syukur yang hakiki, syukur yang secara hakikat, yang mana dia tidak pernah lepas rasa syukurnya itu, pujiannya itu kepada Allah. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.